Beli LPG melon pakai KTP. Otaknya di mana? Faisal S. Salatalohi. Pemerintah resmi mewajibkan masyarakat membeli LPG 3 kg menggunakan KTP atau KK per 1 Oktober 2023. Data pembeli akan didaftarkan ke dalam database Pertamina untuk penerapan skema subsidi LPG 3 kg secara efektif per 1 Januari 2024. Saat pembeli menunjukkan identitas, agen LPG mencocokkannya dengan data pemasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE yang diinput di website subsidi tepat milik Pertamina. Jika tidak termasuk dalam daftar, pembeli tidak terkategori miskin, tidak boleh membeli LPG tabung melon. Kebijakan ini pasti menyulitkan masyarakat. Pembelian LPG warna melon hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi. Tingkatan paling bawah adalah sub penyalur. Konsekuensinya, emak-emak tidak bisa lagi membeli di warung-warung pengecer dekat rumah. Mau masak atau gas habis harus cari agen resmi, tunjukkan KTP atau KK. Setelah itu baru bisa beli. Meskipun hanya berlaku 1 kali, tapi cukup bikin repot masyarakat. Di lain sisi, sulit membayangkan bagaimana caranya penjual di tingkat sub-agen mencocokkan identitas pembeli dengan data P3KE di website Pertamina. Koplak, masa agen penyalur disuruh main laptop atau pegang HP sambil online, lalu ngecek data identitas setiap pembeli di website Pertamina. Kan ngaco, bagaimana juga dengan sistem pengawasannya? Sejauh mana kesiapan pemerintah menjamin efektivitas pelaksanaan di 243.000 penyalur resmi se-Indonesia? Pemerintah ngotot menerapkan pembelian LPG melon pakai KTP demi menjamin penyaluran subsidi lebih akurat. Tidak bocor ke orang kaya. Pandai sekali rezim Jokowi memutar kata. Sesungguhnya kebijakan ini adalah wujud pembatasan kuota LPG 3 kg agar bisa mengendalikan besarnya impor dan biaya subsidi LPG 3 kg yang ditanggung APBN. Benar saja, subsidi LPG 3 kg dalam APBN 2023 sudah dipangkas jadi 113,27 triliun, lebih rendah 4,5 triliun dari alokasi APBN 2023 atau turun lebih dari 21 triliun dibandingkan APBN 2022. Sebuah langkah frustasi yang mempertegas pemerintah dan DPR benar-benar pemalas, tidak kreatif. Enjoy the power, power and glory. Sungguh memalukan mereka mengorbankan rakyat sebab sumber daya gas alam melimpah melampaui total kebutuhan nasional. Tapi karena pemerintah tidak becus mengelola, rakyat yang jadi korban. SKK Migas menyebutkan produksi LPG nasional pada 2022 hanya 1,9 juta meter kubik, sementara kebutuhan konsumsi dalam negeri 8 juta meter kubik. Untuk menutupi kekurangan pasokan, negara harus impor sekitar 6 juta meter kubik. Pertamina impor LPG di spot market dengan harga global, dijual kembali ke dalam negeri dengan harga rugi. Kerugian Pertamina itulah yang dibayar pemerintah lewat tanggungan subsidi APBN. Ditelusuri lebih dalam, masalah rendahnya produksi dan besarnya impor LPG adalah masalah klasik yang sengaja dipelihara Kementerian ESDM, Komisi 7 DPR, mafia atau oligarki. Kenapa saya sebut sengaja dipelihara? Ketika Kementerian ESDM menyatakan produksi LPG lemah, itu kalimat yang sangat tidak pantas. Bukankah data Kementerian ESDM menyebutkan per 31 Desember 2021 produksi gas alam nasional tembus 59,29 juta meter kubik. Lalu kenapa proses konversi ke LPG untuk memenuhi kebutuhan 8 juta meter kubik tidak mampu? Otak Menteri ESDM taruh di mana? Dari total produksi gas alam 59 juta meter kubik yang berhasil dikonversi ke LPG, hanya 1,9 juta. Itu masih menyisakan 57 juta meter kubik gas alam. Kalaupun digunakan lagi untuk membayar konversi ke LPG sesuai kebutuhan seluruh masyarakat, masih tersisa 51 juta meter kubik. Ternyata 31% diekspor negara ke pasar global untuk cari duit. Artinya Indonesia surplus produksi dan pasokan gas alam. Surplusnya berapa? 51,29 juta meter kubik.
Lantas kenapa Indonesia harus bergantung tinggi terhadap pasokan impor LPG? Kenapa pemerintah tak sanggup konversi gas alam ke LPG sesuai kebutuhan dalam negeri? Jawabannya klasik, diulang-ulang saben tahun. Kita lemah dalam produksi kandungan campuran propen C3 dan botanit C4. Padahal solusinya sederhana. Bangun kilang, beres masalah. Kalau tidak mampu bangun kilang, upgrade kapasitas kilang, terutama kilang LPG Bontang yang potensial. Mirisnya bukannya di-upgrade, di tahun 2023 pemerintah justru menunda pembangunan proyek kilang Bontang dan menghapus proyek tersebut dari daftar proyek pembangunan kilang. Alasannya Pertamina gagal melanjutkan kerjasama dengan Oman Overseas Oil and Gas (OOG). Pemerintah memang tidak pernah berorientasi membangun kilang untuk meningkatkan produksi LPG. Kelemahan itu memang sengaja dipelihara biar Indonesia tetap bergantung pasokan impor. Mafia berbaju pejabat dan wakil rakyat serta oligarki impor bisa terus mencuri keuntungan lewat perburuan rente impor. Dasar bahlul.